Nah, baik, di sini saya akan membahas tentang dinamika sistem hukum Indonesia dari konsepsi, legislasi, hingga implementasi dan peradilan dengan Ibu dosen pengampu yaitu Bu Yulia Hanoselina, SIP MAP. Nah, materi yang akan kita bahas yang pertama, bagian pertama yaitu dasar hukum dan pembentukan peraturan yang berfokus pada teori, hierarki, dan pembuatan hukum. Nah, yang bagian kedua ini penegakan dan sistem peradilan yang berfokus pada praktik, proses peradilan, dan pembuktian. Nah, yang pertama itu ada hukum, pembangunan, dan kesejahteraan umum. Fungsi hukum yaitu sekedar aturan, tapi sarana rekayasa sosial atau law as tool of social engineering, hubungan hukum dan pembangunan. Hukum ini menciptakan kepastian stabilitas yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi dan investasi. Tujuan akhirnya itu mencapai kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Lalu ada politik hukum. Definisinya yaitu kebijakan dasar penyelenggara negara dalam menentukan arah, bentuk, isi hukum yang akan dibentuk. Lalu ada dua wajah hukumnya yaitu ius constitutum, hukum yang berlaku saat ini, dan ius constituendum, hukum yang dicita-citakan ke masa depan. Dari konsep kita beralih ke fase legislasi yaitu pembentukan peraturan perundang-undangan. Proses ini sistematis yang diatur oleh UU nomor 12 tahun 2011 yang mencakup 5 tahap. Yang pertama ada perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan. Nah, di Indonesia ini kita menganut hierarki peraturan yang di puncak piramida tentu saja adalah Undang-Undang 1945. Di bawahnya berturut-turut ada undang-undang, perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan yang terakhir adalah peraturan daerah yang mencangkup perda provinsi dan perda kabupaten kota. Nah, hukum yang sudah dibentuk harus ditegakkan. Inilah fase implementasi. Penegakan hukum adalah upaya mewujudkan law in action atau hukum yang berlaku sesuai dengan law in books atau hukum tertulis. Keberhasilan penegakan hukum ini ditentu oleh 3 pilar menurut L. Friedman. Struktur yaitu institusi seperti Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan. Substansinya yaitu kualitas undang-undang yang ditegakkan. Dan budaya hukum yaitu kesadaran dan partisipasi masyarakat. Lalu penyelesaian sengketa bisa melalui litigasi atau jalur pengadilan yang formal dan menghasilkan win-loss solution, atau non-litigasi dari luar pengadilan seperti mediasi atau arbitrase yang menghasilkan win-win solution dan sifatnya rahasia serta lebih efisien. Di sini ada hukum acara atau hukum formil. Hukum acara itu berfungsi mengatur cara untuk mempertahankan hukum material atau cara beracara di pengadilan. Nah, jenis hukum berbeda tergantung kasusnya. Nah, untuk sengketa negara melawan individu atau kasus pidana, kita menggunakan hukum acara pidana berdasarkan KUHP. Lalu untuk sengketa individu melawan individu atau kasus perdata, kita menggunakan hukum acara perdata dengan rujukan HIR atau RBG. Nah, ada juga hukum acara tata usaha negara, bisa dituntut untuk sengketa warga melawan pejabat negara, serta hukum acara. Nah, dinamika terakhir adalah fase peradilan. Kekuasaan kehakiman harus merupakan kekuasaan yang merdeka atau independen. Pelakunya adalah Mahkamah Agung atau MA yang membawai peradilan umum, agama, militer, dan TUN, dan Mahkamah Konstitusi yang menguji UU terhadap undang-undang dasar, perilaku hakim yang diawasi oleh Komisi Yudisial. Nah, lalu ada pembuktian dan alat bukti. Nah, pembuktian adalah upaya yang dilakukan para pihak untuk meyakinkan hakim akan kebenaran dalil yang diajukan. Alat bukti yang sahnya yaitu surat atau dokumen resmi, keterangan saksi, keterangan ahli, dan pengakuan para pihak, khususnya dalam hukum perdata atau keterangan terdakwa, khusus dalam hukum acara pidana. Nah, kita telah tiba di penghujung pembahasan. Nah, dapat kita simpulkan bahwa
Sistem hukum Indonesia adalah sebuah struktur yang kompleks dan dinamis yang bertujuan mencapai kesejahteraan umum melalui mekanisme hukum. Nah, dinamika ini bergerak melalui 4 tahapan utama. Yang pertama, konsepsi yang berlandaskan Pancasila dan politik hukum untuk membentuk hukum yang dicita-citakan. Yang kedua, legislasi yang dimana peraturan dibentuk secara sistematis berdasarkan hierarki dengan Undang-Undang 1945 sebagai puncaknya. Yang ketiga, implementasi, yaitu upaya hukum tertulis yang menjadi hukum berlaku di lapangan. Nah, keberhasilan ini sangat bergantung pada struktur, substansi, dan budaya hukum. Dan yang terakhir, peradilan dijalankan oleh kekuasaan kehakiman yang merdeka atau MA dan MK menggunakan hukum acara untuk menyelesaikan sengketa. Nah, penyelesaian sengketa pun kini dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Nah, memahami keseluruhan dinamika ini adalah tanggung jawab kita sebagai bagian dari masyarakat hukum. Hukum baik adalah yang mampu menyeimbangi kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Terima kasih, saya Ari Abdul Aziz.